Coba deh, pernah nggak ngerasa kayaknya ada dua versi diri kita? Satu yang kita tunjukin ke semua orang, satu lagi yang tersembunyi jauh di dalam. Nah, kali ini kita akan ngulik sebuah gagasan kuno. Perjalanan buat melampaui diri semu demi menemukan diri sejati kita. Sebuah perjalanan buat tahu siapa kita sebenarnya di balik semua topeng ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Siapa Anda sesungguhnya? Saya nggak nanya nama atau pekerjaan ya, bukan juga soal kenangan-kenangan Anda. Tapi coba bayangin, kalau semua label itu kita copot, siapa yang tersisa? Siapa diri Anda yang sejati? Sebenarnya, ada dua cara pandang yang beda banget buat ngeliat diri kita. Yang pertama bilang, aku berpikir, maka aku ada. Ini nih, suaranya ego, yang merasa dirinya ya sama dengan pikirannya. Tapi, ada cara pandang lain yang lebih dalam. Aku ada, maka pikiran muncul. Ini melihat diri kita sebagai kesadaran yang ngamatin pikiran, bukan pikiran itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam si diri yang berpikir ini. Apa sih ego itu sebenarnya? Dan kenapa seringkali rasanya kayak penjara? Diri semu atau yang sering kita sebut nafs atau ego itu adalah identitas bentukan. Jadi ini bukan siapa kita yang asli, ini tuh semacam konstruksi, sebuah cerita yang kita karang dan kita ulang-ulang terus ke diri kita sendiri. Terus cerita ini datangnya dari mana sih? Ya dari kumpulan ingatan kita, luka-luka masa lalu, semua hasrat dan ketakutan, plus semua label sosial yang kita pakai, pekerjaan, status, kebangsaan, dan lain-lain. Diri semu ini pada dasarnya adalah sebuah kolase, bukan inti sejati kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Masalah ego itu bukan karena dia jahat atau berdosa. Masalahnya adalah, ego itu ibarat awan tebal banget yang nutupin matahari. Dia menghalangi cahaya realitas sejati yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Oke, kalau ego itu penjara, pertanyaannya, gimana cara kita bebas? Sekarang, kita bakal beralih dari masalah ke solusi, alat-alat praktis buat melampaui sang ego. Disinilah letak pergeseran pemahaman yang penting banget. Praktek-praktek spiritual itu tujuannya bukan buat nyenengin entitas di luar sana. Justru sebaliknya, itu adalah semacam teknologi internal yang canggih, yang dirancang khusus buat ngebongkar ego dan mengubah kita dari dalam. Coba kita lihat, setiap praktik ini ternyata punya misi khusus sebagai pembunuh ego. Setiap gerakan sholat itu buat matahin kesombongan. Puasa itu buat bikin cengkeraman nafsu jadi kelaparan. Zakat melarutkan ilusi kalau kita ini pemilik sesuatu. Dan haji itu seakan menelanjangi kita dari semua identitas duniawi yang kita bangga-banggain. Jadi tujuannya cuma satu, dan ini jelas banget. Ini adalah proses kematian dan kelahiran kembali. Diri semu yang terbuat dari ketakutan dan ingatan itu harus mati, harus hancur, biar diri sejati, yaitu kesadaran murni, bisa bangkit dan hidup seutuhnya. Terus, hidup tuh rasanya gimana ya kalau ego udah nggak jadi bos lagi? Mari kita coba intip gambaran kehidupan saat kita sadar dan hadir sepenuhnya. Perbedaannya tuh, kayak langit dan bumi. Saat kita digerakin sama ego, hidup rasanya kayak perjuangan terus-menerus. Dunia seolah-olah ngelawan kita. Tapi, begitu kita beralih ke kesadaran, kita nemuin sebuah aliran. Semesta bukan lagi musuh, tapi justru jadi sekutu yang mendukung kita. Kenapa bisa gitu? Soalnya, waktu ego menyingkir, kita itu jadi kayak saluran yang bersih bagi kekuatan yang jauh lebih besar. Bukan lagi si aku yang kecil ini yang bertindak, tapi kehidupan itu sendiri yang mengalir lewat kita. Dan alam semesta pun merespons getaran yang murni ini. Di pusat kesadaran kita, ternyata ada yang disebut sebagai ruang rahasia. Sebuah tempat suci yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Di dalam ruang itu, semua pemisahan luntur. Nggak ada lagi aku di sini dan Tuhan di sana. Konsep itu lebur, yang ada cuma kehadiran murni, kesadaran itu sendiri. Disinilah kita baru benar-benar paham makna Tuhan lebih dekat dari urat lehermu. Nah, kita sampai di puncaknya nih, sebuah rahasia besar yang ternyata datang sepaket dengan sebuah peringatan yang sangat penting. Pertanyaan ini bakal mengungkap kesalahan paling umum dan bisa dibilang paling fatal dalam sebuah perjalanan spiritual. Apa itu? Kesalahan terbesarnya adalah berpikir kalau Tuhan itu ada di luar sana. Sesuatu yang harus kita cari di langit, di dalam buku-buku, atau dalam konsep-konsep teologi yang rumit. Dan inilah kebenaran yang mengubah segalanya. Yang ilahi itu bukanlah objek yang kita cari, melainkan kesadaran yang sedang mencari itu sendiri. Dia adalah sang penglihat yang saat ini sedang melihat dunia lewat mata Anda. Tapi tunggu dulu,
ada peringatan keras. Pengetahuan ini tuh kayak api, sangat kuat, kalau nggak ada wadah yang pas, ia bisa sangat berbahaya dan justru membakar pemiliknya dengan kesombongan spiritual. Makanya, kita butuh 3 pagar pelindung. Syariat sebagai disiplin tindakan kita. Adab atau karakter yang mulia sebagai wadah batin kita. Dan yang paling penting, kerendahan hati yang tulus untuk memastikan cahaya ini menerangi jalan, bukan malah membutakan mata kita. Kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Buat Anda, ini bukan lagi soal teori, tapi sebuah tantangan pribadi. Siapkah Anda melepaskan cerita tentang siapa diri Anda demi menemukan siapa Anda yang sebenarnya?